Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang ibu mertua yang baik hati by Windy Yasmin. Sebelumnya saya mohon untuk sedekahnya dengan cara like, komen, dan subscribe, karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita semua. Lanjut ke cerita. Sebenarnya saya malas untuk datang ke rumah kumuh dan sempit ini. Terlebih sang pemilik rumah sama sekali tidak memiliki etika. Tidak punya etika kata apa? Bukankah yang ada punya etika itu anak Anda? Dia sudah menggoda anak saya hingga dia bercerai dengan menantu kesayangan saya. Bu, bisakah ibu membersihkan kami untuk masuk terlebih dahulu? Kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin, ucap Pak Hutomo. Maaf, saya nggak sudi ngobrol dengan kalian. Gara-gara anak kalian, hidup anak saya jadi hancur. Harusnya saya yang berkata seperti itu. Gara-gara anak Anda, saya jadi kehilangan menantu kaya raya seperti Ferdi. Saya akui selera anak saya rendah karena berselingkuh dengan lelaki kere seperti anak Anda. Heh, botol kecap, asal Anda tahu, malam itu anak Anda menyuruh orang untuk menculik anak saya. Lalu setelah itu melucuti pakaiannya, lalu menggerayangi tubuhnya. Cih, benar-benar memalukan dan tak punya harga diri, ucap Bu Aminah sembari berdecih dan melipat tangan di dada. Mendengar itu, Miranda juga kedua orang tuanya tampak geram. Darah mereka langsung mendidih. Namun mereka sama sekali kehabisan kata-kata untuk melawan Bu Aminah. Ayo kita pergi dari sini. Mama tak sudi mendapatkan penghinaan dari orang serendah seperti dia, ucap wanita yang mengenakan blus merah marun sembari menarik tangan putri sulungnya. Gak mau mah, pokoknya Mas Rudi harus menikahiku. Dia harus bertanggung jawab dengan hidupku yang telah hancur karena kelakuan kami. Miranda tak beranjak dari tempat ia berdiri. Ngapain Ruth, saya harus bertanggung jawab? Itu semua jebakan kamu, Bu Aminah menyahut. Tapi endingnya Mas Rudi langsung bernafsu, lalu meluapkan semua hasratnya padaku. Lihat saja video yang dikirimkan Ferdi. Dasar wanita tak bermoral, memalukan. Kamu sangat jauh berbeda dengan Anissa, bagaikan bumi dan langit. Saya nggak sudi punya menantu seperti kamu. Tangan Miranda dan ibunya mengepal, sementara Bu Aminah langsung menutup pintu dengan rapat dan tak membiarkan mereka masuk. Setelah itu mereka langsung bergegas pulang dengan wajah menahan malu. Dalam hatinya, Miranda bertekad untuk melenyapkan Anissa. Bagaimanapun caranya, ia tak juga jera dengan rencana tersebut. Padahal sebelumnya ia telah berkali-kali gagal. Sementara itu, Bu Elina meminta bantuan seorang detektif untuk mencari keberadaan Anissa. Lalu setelah mendapatkannya, ia langsung bergegas mendatangi rumah kontrakannya. Saat itu Anissa tengah berfokus membuat novel. Lalu tiba-tiba Bu Elina langsung mengetuk pintu hingga membuat Anissa bergegas menuju pintu. Tante Elina. Anissa tampak terkejut dengan kedatangan wanita yang berpenampilan terlebih berbeda dengan warga sekitar. Tante boleh masuk nggak? Silakan tante. Anissa langsung membuka pintu dan mempersilahkannya untuk masuk. Aku buatkan minuman dulu, ujar Anissa. Bu Elina mengangguk sembari tersenyum. Beberapa saat kemudian Anissa menyuguhkan secangkir teh hijau tanpa gula. Dulu Anissa pernah berusaha mengambil hati wanita itu dengan cara mencari tahu semua kesukaannya dari Ferdi. Namun sayangnya semua yang Anissa lakukan saat itu tak mengubah keputusannya untuk tidak merestui hubungan dengan Ferdi. Kamu masih ingat saja kesukaan tante, ujar sembari meraih secangkir teh itu, lalu meneguknya dengan elegan. Maaf, tante tahu rumah aku dari mana? Dari detektif. Lalu apa maksud tante kemari? Anissa, tante mohon maafkan semua kesalahan tante di masa lalu. Tante tenang aja. Aku kan sudah bilang waktu di mall bahwa aku sudah melupakan semuanya. Aku sudah mengikhlaskan semuanya yang terjadi padaku, tante juga Ferdi di masa lalu. Tante mohon kamu mau ya kembali sama Ferdi. Ia meraih tangan Anissa lalu menatapnya penuh harap. Maaf tante, kalau itu aku gak bisa. Kenapa? Bukankah kamu dan suamimu sudah resmi bercerai? Tanyanya. Betul, saya sudah bercerai dengan Mas Rudi, tapi saya tidak berniat untuk membuka hati pada lelaki manapun. Baiklah Anissa, saya gak mau memaksa kamu karena saya gak mau membuat perasaan kamu terbeban. Tapi izinkan saya untuk datang lagi di lain waktu, boleh? Silakan tante, tapi dengan syarat jangan datang bersama Ferdi. Oke,
Setelah itu ia langsung pamit pulang. Namun sebelum itu ia pergi terlebih dahulu bertanya pada tetangga di mana rumah pemilik rumah yang dikontrakan pada Anissa. Lalu setelah itu ia menemui pemilik kontrakan lalu membayar biaya kontrakan Anissa untuk 1 tahun. "Jangan bilang-bilang dari saya," ucap Bu Elina. "Tapi kenapa? Pokoknya ibu gak perlu bilang bahwa saya membayar kontrakan Anissa. Saya takut dia tersinggung." Pemilik kontrakan itu akhirnya mengangguk dan menyetujuinya. Lalu setelah itu Bu Elina bergegas menuju mobilnya. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti saat mendengar obrolan beberapa wanita muda di teras rumahnya. "Saya mulai kesal deh dengan si Anissa. Sejak bercerai dengan suaminya, dia jadi ancaman buat saya. Masa suami saya selalu mencuri pandang sama dia? Malah suami saya sering berterang-terangan memuji si Anissa di depan saya. Iya, suami saya juga. Masa dia body shaming sama saya? Katanya tubuh saya gemuk dan gak menarik. Sementara tubuh si Anissa ramping banget kayak masih ABG." Yang lainnya langsung menyahut, "Iya, menyebalkan banget. Masa mertuanya saya selalu membandingkan saya dengan si Anissa?" "Permisi mbak-mbak," ujar Bu Elina sembari mendekati mereka hingga semua mata langsung menatapnya dengan tatapan kagum. Karena penampilannya terlihat sangat berbeda, ia terlihat seperti sosok selebriti masuk kampung. "Cari siapa, Bu?" tanya mereka sentak dengan wajah bingung. "Perkenalkan, saya calon ibu mertua Anissa." Semua orang yang ada di sana langsung menganga sangat mendengar penuturannya. Ibu calon ibu mertua Anissa?" "Iya. Rencananya Anissa akan menikah dengan putra saya beberapa bulan setelah masa aidahnya selesai." Semua orang kembali tenganga tanpa berani berkomentar. "Oh iya, saya mau bagi-bagi rezeki nih." Ia langsung mengeluarkan sebuah amplop berwarna coklat. "Mah, mau bagi-bagi rezeki?" Mata mereka langsung hijau saat melihat lembaran berwarna merah yang Bu Elina keluarkan dari amplop tersebut. "Iya, masing-masing dari kalian akan mendapatkan uang dari saya, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" Mereka tampak sangat bersemangat. "Kalian jangan lagi memusuhi Anissa, karena harus membela jika Anissa dimusuhi oleh seseorang. Kalian juga harus bisa memastikan keselamatan Anissa." "Kami janji, Bu." Mereka menjawab serentak seperti anak TK yang hendak dibagi hadiah oleh gurunya. "Baiklah." Setelah itu Bu Elina langsung membagikan lembaran berwarna merah itu, masing-masing 5 lembar. "Makasih, Bu." Mereka langsung bergantian mencium tangan Bu Elina. "Saya janji akan menambahnya jika kalian bekerja dengan baik." "Siap, Bu." Beberapa malam setelah itu Miranda kembali menyuruh pembunuh bayaran untuk mendatangi kontrakan Anissa. Namun rupanya para warga telah kompak bergiliran meronda di sekitar rumah Anissa, hingga para penjahat itu kesulitan untuk melakukan aksinya. Rumah itu dijaga oleh banyak warga, bos. Setiap malam mereka selalu bergiliran menjaga rumah itu. "Cari cara lain." Intai terus wanita itu. "Cari kesempatan saat dia sedang di tempat sepi dan berjalan sendiri. Culik dia, lalu habisi dia tanpa jejak," ujar Miranda. Miranda tengah termenung sendirian di rumahnya, sementara kedua orang tuanya tengah bermain bersama kedua anaknya yang masih balita di teras. Dirinya merasa geram dengan semua yang terjadi, karena dalam pikirannya ia bisa menikah dengan Rudy setelah bisa lepas dari Ferdi. Namun kenyataannya ia malah ditolak dan dipermalukan oleh ibunya Rudy. Tiba-tiba ponselnya bergetar, lalu dihalatnya sebuah pesan dari anak buahnya. "Bos, kami masih belum mendapatkan kesempatan untuk mencelakai wanita itu, karena dia tidak pergi kemana-mana. Sementara para warga terus bergantian menjaga rumahnya." "Ya kalian mikir dong gimana caranya. Gak usah banyak alasan atau saya cari orang lain," balas Miranda. "Baik, bos, kami akan segera melaksanakan tugas dari bos." Sementara itu Anissa tampak bingung karena di depan rumahnya selalu ada orang yang lalu lalang. Terkadang para ibu-ibu mengobrol di sebuah bangku di bawah pohon mangga depan rumah Anissa. Lalu malamnya para bapak-bapak bermain kartu di sana. Mereka hanya mengawasi keselamatan Anissa tanpa pernah mau mengganggunya. Tiba-tiba Bu Elina kembali mendatangi rumahnya. "Tante datang lagi, ada apa ya?" "Apakah saya tidak diperbolehkan untuk masuk?" "Tapi kedatangan saya ke sini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Ferdi. Anggap saja saya sebagai customer yang ingin membahas novel." "Oh, silakan masuk tante." Anissa langsung membukakan pintu dan mempersilakan duduk. "Saya mendapat informasi bahwa kamu adalah penulis novel online berjudul Ibu Mertua Luar Biasa. Kebetulan saya nggak sengaja menemukan cerita tersebut di sebuah platform dan saya langsung jatuh cinta." "Oh iya tante, saya penulisnya."
Apakah novel tersebut ada versi cetak? Belum tante, soalnya masih belum selesai. Kira-kira kapan selesainya dan kapan saya bisa memiliki versi cetaknya? Soalnya saya mau memesan 20 buku. Apa? 20 buku? Iya, saya dan teman-teman saya sangat menyukai novel tersebut. Saya akan segera menyelesaikan hari ini juga karena memang tinggal 2 bab menuju tamat. Setelah itu saya akan langsung membawa ke penerbit untuk dijadikan karya cetak. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 2 bulan. Oke, kabari saya jika karya kamu sudah bisa saya peluk. Ini nomor telepon saya. Baik tante, makasih banget loh. Bu Elina membalas senyum Anissa. Ngomong-ngomong, saya nggak ditawari makan nih. Kok tiba-tiba saya lapar ya? Tapi saya takut tante sakit perut jika memakan makanan yang saya buat. Memangnya kamu berniat mencampur makanan tersebut dengan obat pencahar? Hahaha, ya ampun. Bukan, maksud saya takut tante nggak biasa memakan makanan murahan yang saya buat. Nah gitu dong. Kamu tertawa, kan cantik daripada sedih terus kayak kemarin. Ngomong-ngomong, mana makanan yang akan kamu sajikan? Anissa bergegas ke dapur, lalu memanaskan opor ayam dan sambal hijau yang tadi pagi ia buat. Hanya ada ini tante. Ngomong-ngomong, boleh kan saya makan? Mohon maaf nih kalau saya malah minta makan saat bertamu. Silakan tante. Semoga saja perut tante nggak kenapa-napa saat memakan makanan kampung seperti ini. Saya malah suka loh opor ayam. Seperti kita memiliki selera yang sama. Anissa langsung tersenyum dan merasa tak menyangka jika wanita yang dikenalnya sombong dan angkuh itu tiba-tiba berubah menjadi humble dan terasa menyenangkan. Kenapa kamu gak makan? Apa kamu terus berdiri dan menatap saya makan? Iya, saya juga akan makan. Anissa langsung makan bersamanya. Keduanya berbincang-bincang banyak hal. Obrolan mereka sederhana, tapi terus mengalir dan keduanya merasa asik saat meluapkan opini masing-masing. Anissa langsung menatap wanita berusia 50 tahun yang tampak awet muda dan dari usianya. Dulu ia pernah bermimpi untuk bisa dekat dengannya, bahkan berusaha segala cara untuk bisa akrab dengannya. Meski semua berakhir dengan penolakan dan sakit hati. Namun kini tiba-tiba saja wanita itu datang dan berusaha untuk bisa dekat dengan dirinya. Tante cantik banget dan tampak lebih muda dari usianya. Ya ampun, berapa nomor rekening kamu? Gak bisa. Pujian ini terlalu Anissa hanya tertawa mendengar itu. Padahal wanita itu biasa bersikap elegan, bahkan terkadang dingin. Namun sekarang ia begitu sangat menyenangkan dan memiliki selera humor. Begitu pula dengan Bu Elina. Ia tampak sangat senang saat bersama Anissa, karena dirinya bisa menjadi bersikap apa adanya dan nyaman seperti menjadi diri sendiri. Setelah hari itu, Bu Elina sering mendatangi rumah Anissa. Terkadang ia meminta Anissa untuk memasakkan makanan karena pembantunya sedang keluar kota. Bahkan terkadang ia curhat tentang kehidupannya yang selalu merasa kesepian karena suami juga anak semata wayangnya selalu sibuk bekerja. Terkadang pula ia meminta Anissa untuk menemaninya jalan-jalan ke mall ataupun ke salon. Awalnya Anissa menolak semua usaha Bu Elina untuk mendekatinya. Namun karena ia mengatakan bahwa semua itu murni karena dirinya ingin dekat dengan Anissa tanpa ada sangkut pautnya dengan Ferdi. Akhirnya Anissa membuka hati dan membiarkan Bu Elina untuk selalu berada di dekatnya. Hingga suatu hari Bu Elina kembali datang membawa banyak hadiah untuk Bintang. Awalnya Anissa menolak semua hadiah tersebut. Please Anissa, saya sangat ingin memiliki cucu laki-laki. Jadi kamu jangan melarang saya memberikan hadiah untuk anak kamu. Saya tulus melakukan semua ini. Tapi bukankah tante punya 2 cucu dari Miranda? Kedua anak Miranda dua-duanya perempuan. Saya sudah sering ngasih mereka hadiah. Jujur saja, saya mau cucu lelaki, tetapi belum kesampaian. Akhirnya Anissa menerima semua hadiah dari Bu Elina, bahkan membiarkan ia untuk menggendong Bintang. Hingga suatu ketika, saat mereka tengah asik bercanda tawa, tiba-tiba Bu Aminah datang. Jangan rebut cucu dan menantuku, ujar sembari meraih Bintang dari pangkuannya. Hai Aminah, apa kabar? Bu Elina berusaha untuk tetap ramah. Ngapain kamu di sini? Jangan coba-coba mendekati menantu dan cucu saya. Pergi kamu. Maaf Aminah, saya hanya pergi kamu. Dari dulu kamu selalu saja mengambil semua yang saya miliki. Maafkan saya Aminah. Saya benar-benar gak bermaksud seperti itu. Kalau begitu saya pamit saja. Tante Elina, Anissa tampak merasa bersalah padanya.
Sudah, biarkan saja dia pergi. Kenapa ibu tiba-tiba seperti ini? Tanya Anissa setelah wanita kaya raya itu masuk ke mobilnya. Nis, bukankah kamu sudah tahu siapa dia? Tapi mengapa kamu malah akrab dengannya? Semua itu membuat ibu sedih. Maafkan Nisa, Bu. Tante Elina datang ke sini hanya untuk memesan novel yang Anissa buat. Pokoknya kamu jangan lagi menemui kedatangannya. Kamu gak boleh akrab dengan dia. Ibu gak mau dia merebut kamu dari ibu. Yang perlu ibu tahu adalah selamanya Nisa akan tetap menjadi anak ibu. Selamanya ibu akan menjadi orang yang paling penting buat Nisa. Kamu janji ya? Tanyanya seperti anak kecil yang tengah merajuk. Anissa janji, ujar sembari tersenyum. Ibu gak rela kalau kamu menikah dengan anaknya lalu menjadi menantu dia. Ibu tenang aja, aku udah gak punya perasaan lagi kok sama Mas Ferdi. Baguslah kalau begitu. Setelah itu keduanya duduk berbincang dan membicarakan banyak hal sembari sesekali bertawa. Bagaimana kabar Reha, Bu? Pacar dan orang tuanya jadi melamar. Lamaran itu batal karena ternyata laki itu sudah punya istri. Subhanallah, aku turut prihatin sama Reha. Untunglah Reha bisa menerima semua itu dan kini ia sudah kembali cerai. Tapi tetap saja kepala ibu sakit sama memikirkan nasib anak-anak ibu. Aku turut prihatin, Bu. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke mall? Ajak Bu Aminah. Boleh. Anissa langsung berganti pakaian dan bersiap-siap. Lalu setelah itu mereka langsung bergegas memesan taksi online. Saat di perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil melaju mengejar taksi yang mereka tumpangi, lalu menghadangnya saat di jalan yang sepi, hingga taksi itu mengerem secara mendadak. Kalian keluar, teriak para penjahat itu. Seraya memegangi pemukul baseball dan berniat memecahkan kaca. Akhirnya sopir taksi itu menyerah lalu keluar bersama Anissa dan Bu Aminah. Tiba-tiba Ferdi yang kebetulan tengah melintas di tempat itu langsung menghentikan mobilnya saat melihat Anissa. Kita langsung habisi saja wanita ini, ucap penjahat itu sembari mengeluarkan pisau dan mengarahkan kepada Anissa. Hentikan, teriakan Ferdi sembari berlari ke arah mereka, lalu melompat dan melayangkan tendangan hingga pisau di tengah genggaman penjahat itu terhempas. Terjadi baku hantam antara Ferdi dan penjahat itu. Namun tanpa diduga salah satu dari penjahat itu meraih pisau tersebut lalu menusukkan ke arah Ferdi. Awas Fer, teriakan Anissa. Namun sayangnya penjahat itu telah lebih cepat melukai Ferdi hingga perutnya mengucurkan darah. Tidak, teriakan Anissa juga Bu Aminah saat menyaksikan hal tersebut. Ferdi segera dilarikan ke rumah sakit terdekat langsung mendapatkan penanganan dokter. Anissa, biar ibu pulang bersama Bintang. Soalnya bayi gak boleh dibawa ke rumah sakit. Kamu di sini saja tunggu Ferdi, ujar Bu Aminah. Anissa mengangguk. Lalu setelah itu Bu Aminah bergegas pulang. Sementara Anissa langsung menelepon Bu Elina. Halo Tante. Tubuh Anissa gemetar saat menelepon Bu Elina. Ia tak kuasa menceritakan semua yang terjadi. Sementara air matanya terus berjatuhan. Iya Nis, tumben telepon. Tante sekarang juga ke rumah sakit Medika. Sesuatu yang buruk terjadi pada Ferdi. Tanpa bicara lagi, Bu Elina langsung mematikan teleponnya, lalu meluncur pergi. Apakah Anda keluarga korban? Tanya dokter. Saya temannya, tapi orang tuanya akan segera ke sini. Korban mengalami luka yang sangat parah dan sekarang sedang membutuhkan transfusi darah. Golongan darahnya apa dok? AB. Kebetulan golongan darah saya sama. Ambil saja dari saya dok. Setelah itu Anissa dibawa oleh suster untuk melakukan transfusi darah. Lalu setelah selesai ia segera kembali duduk di ruang tunggu. Nisa, Ferdi mana? Tanya Bu Elina. Masih ditangani dokter tante, ujarnya sembari bersandar di kursi dan mengejap-ngejapkan mata karena mulai merasa lemas dan pusing. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Ferdi membutuhkan darah? Maafkan aku tante. Tadi Ferdi menolongku dari orang jahat. Lalu penjahat itu menusuk perut Ferdi dengan pisau. Bu Elina tampak terhenyak. Ia langsung menghempaskan tangan Anissa lalu menangis sambil membekap mulut. Ia benar-benar terpukul dengan apa yang menimpa putranya itu. Aku mohon, maafkan aku, ujar Anissa dengan wajah menyesal. Bu Elina tak menanggapi ucapannya. Ia langsung menelpon suaminya dan menceritakan apa yang terjadi pada putranya mereka. Tidak berapa lama kemudian seorang laki parubaya mengenakan jas dan dasi datang lalu menghampiri istrinya. Bagaimana keadaan Ferdi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bu Elina langsung menceritakan semuanya sembari menoleh ke arah Anissa dengan wajah kecewa. Sementara Anissa hanya tertunduk lesu dengan wajah menyesal. Maafkan Nisa om.
Anissa menghampiri sepasang suami istri yang tengah terpukul dan berderai air mata itu. Keduanya hanya diam dan tak menanggapi ucapan Anissa. Beberapa waktu kemudian dokter keluar, lalu Bu Elina segera menghampirinya. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" "Alhamdulillah, pasien bisa diselamatkan, tapi sekarang masih dalam keadaan kritis dan belum sadarkan diri. Untungnya Mbak itu langsung membawanya ke rumah sakit dan bahkan mendonorkan darahnya." Bu Elina kembali berderai air mata saat mendengar penjelasan dokter. "Apakah kami boleh menemuinya?" "Untuk sementara pasien masih belum bisa ditemui. Biarkan ia beristirahat dulu." Setelah itu mereka kembali menghampiri Anissa. "Anissa, ayo kita cari makan dulu. Biar papinya yang menangani Ferdi. Kamu pasti lemas setelah mendonorkan darah." Anissa mengangguk lalu mencari tempat makan. "Tante, sekali lagi saya minta maaf. Saya benar-benar merasa bersalah dengan semua ini," ucapannya setibanya di kantin rumah sakit. "Sebenarnya saya sangat terpukul dengan semua ini, tapi saya mencoba menyadarkan diri saya bahwa semua ini bukanlah kesalahan kamu. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah." "Terima kasih Tante." Anissa langsung menggenggam tangannya. "Sekarang kamu makan dulu. Ngomong-ngomong, mana bayi kamu?" "Sama ibu." "Maksud kamu Aminah?" Anissa mengangguk. "Sebaiknya setelah makan kamu pulang saja dulu, karena pasti kamu harus menyusui anak kamu. Karena kalau tidak pasti pai darahmu bengkak. Takutnya nanti kamu malah demam. Tapi aku gak akan tenang kalau belum memastikan Ferdi baik-baik saja. Nanti tante akan menghubungi kamu." Anissa langsung mengangguk lalu bergegas menuju kontrakannya. Setibanya di sana, Bu Aminah tampak tengah berjalan mondar-mandir dengan wajah cemas. "Bintang mana, Bu?" "Bintang sedang terlelap. Barusan ibu sudah kasih susu." "Pai, darahku sakit, Bu." "Kamu pompa saja lalu taruh di kulkas." Anissa mengangguk lalu bergegas mengambil Bespap. "Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Ferdi? Dia masih kritis dan belum sadarkan diri, Bu." "Sepertinya dia sangat mencintai kamu hingga rela mempertaruhkan nyawanya." Anissa hanya terdiam dengan ucapan Bu Aminah. "Ibu gak akan lagi memaksa kamu kembali pada Rudi. Semoga kamu bisa bahagia dengan orang yang kamu cintai." "Maksud ibu?" "Sudahlah, jangan dibahas lagi. Sebaiknya kamu istirahat. Maafkan karena ibu harus pulang. Nanti kalau kamu mau ke rumah sakit, kamu antarkan saja Bintang sama ibu." "Terima kasih, Bu." Anissa memeluk wanita yang pernah menjadi mertuanya itu. Sementara itu di rumah sakit, Bu Elina dan Pak Ringo sudah diizinkan menemui Ferdi, meskipun sampai ia masih belum siuman. "Ferdi sayang, bangun. Nak, Mami janji akan mengabulkan semua keinginan kamu." Sementara ayahnya hanya tertunduk lesu mengingat sikap kasarnya selama ini pada Ferdi. Padahal dari lubuk hatinya yang paling dalam ia sangat menyayangi putra semata wayangnya. Namun karena Ferdi terlahir dari wanita yang tidak pernah ia cintai, maka Pak Ringo sering melampiaskan kesalahannya pada Ferdi. "Ferdi, maafkan Papi karena selama ini tak pernah menjadi ayah yang baik untuk kamu." Keduanya hanya bisa berderai air mata. Sementara Ferdi masih juga belum siuman. Di rumah, Anissa terus mendoakan memohon kepada Allah untuk menyelamatkan Ferdi. Setelah itu ia merebahkan tubuhnya karena merasa lelah dan letih. Keesokan paginya Ferdi telah siuman, meskipun kondisinya masih tampak sangat lemah. "Sayang, kamu sudah sadar, Nak?" Bu Elina langsung memegang tangannya. "Mami, Papi." "Iya Fer, Papi sangat cemas sama kamu. Papi sangat takut kamu kenapa-napa." Ferdi hanya mengangguk pelan karena ia masih belum boleh banyak bergerak. "Bagaimana keadaan Anissa, Mam? Dia di mana?" "Anissa, Mami suruh pulang untuk istirahat. Dia terlihat sangat khawatir sama kamu. Bahkan dia sangat mendonorkan darahnya buat kamu." "Kamu masih mencintai ini, Nak?" tanya Pak Ringo. Ferdi mengangguk pelan. "Papi akan selalu mendukungmu karena Papi ingin kamu bahagia." Ferdi langsung tersenyum lalu menggenggam tangan kedua orang tuanya. Setelah itu ia meminta Mami dan Papinya untuk melakukan sesuatu. Bu Elina langsung menelepon Anissa dan menyuruhnya untuk segera datang ke rumah sakit tanpa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa berlama-lama Anissa langsung menitipkan Bintang pada Bu Aminah, lalu bergegas menuju rumah sakit. "Bagaimana kondisi Ferdi?" tanya Anissa yang tampak panik setelah mendapatkan telepon dari Bu Elina. Kamu masuk saja," ujarnya sembari terisak hingga membuat Anissa semakin cemas.
Setelah itu ia bergegas menuju ruang tempat Ferdi dirawat. "Ferdi, kenapa kamu belum juga siuman? Padahal aku ingin sekali mengucapkan terima kasih padamu." Ferdi berpura-pura memejamkan matanya, padahal sebenarnya ia telah sadar. "Ferdi, sebenarnya aku masih mencintai kamu. Bahkan aku tak pernah benar-benar mencintai Mas Rudi. Kini aku dan Tante Elina sudah sangat dekat. Andai saja dulu kamu seakrab itu, pasti sekarang kita sudah bersama." Ferdi coba menahan senyum dan masih berpura-pura belum siuman. "Kamu harus bangun. Aku ingin mendengar kamu mengatakan satu hal lagi, bahwa kamu mencintai aku." Anissa mengecup tangan Ferdi sembari terus terisak. "Aku sangat mencintai kamu, Nis." "Iya, Fer. Aku juga masih mencintaimu," ucap Anissa dengan mata terpejam dan berderai air mata. Namun tiba-tiba terhenti menangis dan membuka matanya saat menyadari ia tampak terhenyak karena Ferdi sejak tadi menatapnya. "Ferdi, kamu sudah sadar?" "Sudah. Jadi kamu dari tadi mendengar semua yang aku katakan?" "Iya, Nis. Aku senang banget karena kamu masih mencintaiku." "Lih, kamu jahat." Ia tersenyum malu sembari memukul pelan tangan Ferdi. Itulah dia adalah cerita tentang ibu mertua yang sangat baik hati. Tunggu cerita selanjutnya di season ke-11. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.